warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Askia dengan NIM 2022110905. Dengan saya Nuraida dengan NIM 2022-110897. Dengan saya Rizka Amalia dengan NIM 2022-110898. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan ingin memenuhi tugas mata kuliah konseling perkawinan dan keluarga. Memerankan peran Rizka Amalia sebagai konselor, Nur Azmi Askia sebagai mahasiswa yang stres akan skripsi dan tekanan keluarga, dan saya sendiri mahasiswa yang stres karena tekanan skripsi dari diri sendiri. Nah, untuk teori yang kami gunakan di sini ada teori REBT dan teori terpusat pada klien, yang mana nantinya akan diterapkan pada penyelesaian masalah daripada keduanya. Undang saya di sini, saya sebagai konselor merasa disambut di tempat ini. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa kediaman ini tenang dan nyaman, apakah kalian di tempat ini merasa nyaman untuk kemudian kita berbagi cerita? Nyaman dulu. Sebelumnya kita mulai dari perkenalan dulu ya. Untuk kalian berdua hubungannya apa? Sudah berapa lama? Sudah semester berapa kuliahnya? Dari saya Ida Bu, dengan teman saya Askia. Kami sudah berteman cukup lama ya, dari ospek Bu sampai sekarang ini semester 9. Oh, sudah semester 9. Oke, karena tadi kalian sudah nyaman untuk kita sharing, bisa diceritakan dulu untuk Askia, apa yang belakangan ini membuat Askia tertekan? Gimana ya Bu, saya ini skripsi saya belum selesai. Terus pas saat kumpul keluarga, saya selalu ditanyain kapan sidang, kapan selesai skripsinya. Saya merasa tertekan Bu. Jadi menurut Askia ini, kalau misalnya Askia belum lulus, apakah itu menurut Askia gagal? Tidak Bu, kita simpan dulu ya Askia. Kemudian untuk Aida bagaimana? Apa yang Aida pikirkan? Sebenarnya pemikiran atau permasalahan saya kurang lebih bersama Askia tentang skripsi juga, karena rata-rata teman-teman kami itu sudah selesai, sudah sidang, sudah semprobu, sedangkan kami itu belum apa-apa, belum jalan. Sedangkan saya buka laptop sendiri takut revisi, takut gagal. Oke, jadi permasalahannya kurang lebih sama ya, sama-sama struggle di skripsi. Oke, kita coba lihat dulu. Tadi kan Askia bilang kalau merasa gagal karena belum lulus cepat. Coba kita pikirkan ulang, apakah kalau misalnya lulus lambat itu berarti semua orang gagal? Gimana sih ya Bu? Kata-kata saya itu harus cepat, karena kalau lambat pembayaran itu terus berlanjut. Mungkin saya juga sih yang lambat. Nah Askia, kamu kan sudah berjuang. Lulus cepat itu sebenarnya bagus, tapi kalau butuh lebih lama waktunya sebenarnya itu bukan sebuah kegagalan. Coba kita ubah sedikit ya pola pikirnya. Kalau misalnya kamu lulus terlambat, lulus lebih lambat dari yang lain, itu bukan sebuah kegagalan, tapi itu adalah sebuah proses bagaimana kamu belajar, bagaimana kamu berjuang, dan kamu itu sedang berproses. Nah, kita coba pelan-pelan kita ubah pola pikirnya seperti itu ya. Ya juga sih Bu, mungkin saya juga yang terlalu keras sama diri sendiri. Padahal kan keluarga itu ingin yang terbaik buat saya. Aida dan Askia, kalian sudah hebat, kalian ini sudah berani jujur, sudah berani saling terbuka. Nah, kalian ini sebenarnya punya hak loh untuk merasa lelah, merasa bingung, merasa takut. Kalian sudah ada progres untuk berani menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Baru kali ini Bu ada yang bilang cerita saya tentang menjudge. Iya Bu, dan juga mereka kadang yang bisa bilang semangat, tanpa ngerti rasanya gimana Bu. Mungkin mereka di belakang juga ngejudge kami Bu. Kalian gak sendirian, kalian bisa saling menguatkan bersama, dan juga coba kalian lihat orang-orang di sekitar kalian yang pastinya memberi kalian semangat. Dan saya sudah bangga
bangga dengan kalian sudah sampai sejauh ini. Langkah kecil ini bisa menjadi awal yang baik untuk kedepannya nanti. Kita tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini, tapi kita bisa untuk memulai dengan hal-hal ringan yang terlebih dahulu. Kita bisa mulai dengan satu hal kecil. Untuk Askia bisa mulai untuk membuat jadwal harian. Nanti di jadwal harian itu diselipkan kapan nanti Askia akan membuka file skripsinya. Nah, bisa nanti 10 menit dalam satu pagi, kemudian sore hari 1 jam, malam 1 jam. Ini untuk Askia. Nah, untuk Aida, karena tadi Aida takut membuka laptop, jadi nanti Aida bisa mulai membuka laptop 10 menit dalam satu hari. 10 menit dulu buka file skripsinya, nanti meningkat lagi jadi 1 jam. Mulai dari 1 kalimat dulu, tidak usah langsung 1 paragraf atau 1 halaman, pelan-pelan tapi pasti. Ini untuk Aida. Siap untuk kalian nanti menerapkan ini ke kehidupan kalian? Siap Bu. Nanti ini pastinya akan kita evaluasi lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Tapi ingat, kalian harus mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk Askia, nanti benar-benar harus dijadwalkan untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih kalian sudah mempercayai saya dan mengundang saya di kediaman Askia pada sore kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah mempercayai saya hadir di sini. Terima kasih juga Bu. Selamat bertemu kembali Askia dan Aida. Terima kasih kembali kepada Askia sudah mengundang saya kembali ke kediaman Askia pada sudah siang ya. Jadi pada siang kali ini saya senang sekali melihat kalian kembali dari sesi pertemuan kita yang terakhir. Dan kali ini adalah sesi yang terakhir dan sesi kedua juga. Yang mana sesi ini nantinya akan kita gunakan untuk merefleksikan bagaimana perjalanan kalian dari minggu lalu sampai ke pertemuan kali ini, dan kemudian nantinya kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian secara mandiri sendiri tanpa bantuan konseling lagi. Saya senang sekali Bu, rasanya bisa ketemu sesi yang kedua ini. Rasanya beda Bu, bukan seperti yang curhat biasa. Saya juga Bu, walaupun ini termasuk sesi terakhir, tapi saya banyak merasakan hal-hal baru yang mulai positif Bu dari sebelum-sebelumnya. Baik, artinya kalian sudah mulai bisa ya membuka diri kalian, sudah bisa menerapkan pola pikir yang seperti kemarin. Semoga semua berjalan lancar. Baik, itu berarti awal dari pemulihan yang baik. Mari kita ingat kembali ya untuk sesi pertama kemarin itu bagaimana waktu itu kan Askia permasalahannya itu adalah datang dengan tekanan dari keluarga kan Askia? Iya Bu. Oke. Dan soal skripsi yang juga belum selesai, ditambah keluarga Askia yang selalu menekan Askia kapan lulus, kapan skripsinya selesai. Untuk Aida tadi datang kemarin itu dengan rasa takut. Iya Bu. Takut salah, takut tertinggal dengan teman-teman, takut membuka laptop ya kemarin. Karena rasa insecure Bu sama itu. Sekarang saya ingin tahu, kalau kalian ingat-ingat lagi perasaan kalian di sesi yang pertama itu, perasaan kalian bagaimana? Saya merasa waktu itu saya terlalu keras sama diri saya sendiri Bu. Saya merasa harus sempurna, harus perfect. Padahal kan itu saya itu lagi berproses. Kalau Aida? Saya juga Bu, sekarang dari dulu sampai sekarang saya baru merasa bahwa semua itu kalau revisi itu tidak semenakutkan itu Bu. Semua itu butuh proses. Revisi itu kan mungkin
hampir semua lah orang yang skripsi belum mengerjakan skripsi revisi. Ada betul sekali, Aske juga gitu. Sebenarnya kan tidak semua orang itu selalu benar, dan tidak semua orang juga apa yang kita perbuat itu orang lain harus menganggap kita benar, harus menganggap kita selalu sempurna. Padahal kan kalian juga sedang belajar, yang pasti kalau misalnya terjadi kegagalan itu adalah sebuah proses belajar. Bukan berarti kalau kalian gagal ya kalian tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa bangkit lagi. Nah, jadi supaya nantinya kalian bisa terus mempertahankan untuk pendekatan ini walaupun sesi konseling kita sudah berakhir. Nah, jadinya nanti kalian bisa tetap mandiri tanpa konseling lagi dengan mempraktekkan pendekatan ini. Nah, jadi pendekatan yang kita gunakan sebelumnya yang pertama adalah REBT. Jadi REBT ini adalah Rational Emotive Behavior Therapy, yang mana dalam REBT ini kita belajar bersama bahwa yang membuat kita tertekan itu bukan kejadian itu sendiri, tetapi adalah bagaimana kita mengartikan sesuatu kejadian itu. Misalnya kalian berdua kan struggle nih di skripsi. Nah, jadi sebenarnya yang merupakan faktanya itu ya benar, memang skripsinya belum selesai, skripsinya mungkin lagi stuck di sana, tetapi yang kelirunya itu biasanya berpikiran duluan bahwa pasti saya gagal nih, pasti saya sudah gagal, saya bodoh, saya ada beban keluarga kalau saya belum mengerjakan skripsi. Nah, itulah yang keliru. Nah, kita mulai menekan diri sendiri dengan hal-hal yang ada di pikiran kita itu. Padahal sebenarnya faktanya bukan seperti itu. Memang faktanya skripsi belum selesai, tapi pikiran kita yang menafsirkan skripsi belum selesai itulah yang jadi beban pikiran kita sendiri. Ya Bu, saya waktu itu merasa langsung mengecewakan orang tua karena belum lulus. Padahal kan itu pikiran saya yang berlebihan, overthinking lah. Jadi di pendekatan REBT ini kita mengubah pola pikir yang sebelumnya kalian mungkin tidak rasional, yang tidak seharusnya dipikirkan itu menjadi lebih rasional. Dan juga nanti pikiran itu akan membangun diri sendiri ke lebih positif, membangun diri sendiri ke sesuatu hal yang lebih positif. Seperti Askia dan Aida bilang, yang kemarin adalah saya sedang berproses. Nah, itu mengubah pola pikir dari yang sebelumnya saya gagal menjadi saya sedang berproses. Jadi kalau terjadi kegagalan berarti itu adalah bagian daripada proses. Nah, itu adalah pengubahan pola pikir dari yang irasional menjadi rasional. Kemudian kita juga kemarin itu memakai pendekatan terapi terpusat pada klien, yang mana pendekatan ini menekankan pada penerimaan tanpa syarat, empati, dan juga kehadiran penuh daripada saya di sini sebagai konselor. Jadi saya tidak datang untuk menjudge kalian dengan apa yang kalian alami, dengan apa yang kalian ceritakan, tidak menilai juga, tidak menghakimi, tetapi saya di sini sebagai pendengar dan sebagai pendamping bagi kalian berdua. Karena itu dengan perasaan yang aman yang sudah kita bangun, kita sudah saling percaya. Nah, makanya dengan itu saya memusatkan perhatian saya kepada kalian sebagai klien saya pada konseling ini. Saya juga kurang lebih seperti itu Bu. Kalau dulu kan saya kalau cerita itu pasti dijawab dengan kamu terlalu manja, kamu terlalu lebay. Kalau di sini enggak Bu, saya merasa dianggap, saya merasa didengar. Baik, jadi benar bahwa semua orang itu kan layak didengar. Semua orang itu berhak untuk didengarkan pendapat maupun pemikirannya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang berhak untuk menilai bagaimana seseorang itu menjalani kesehariannya, kehidupannya. Nah, makanya karena semua orang itu punya cerita, maka otomatis semua orang itu berhak dan punya hak untuk kemudian berproses daripada hidupnya. Tidak serta-merta semua orang gagal, semua orang sukses, tapi ada kilas baliknya, ada prosesnya yang dilalui.
ada batu-batu yang harus dihadapi, ada gunung-gunung yang harus dihadapi, didaki. Jadi tidak langsung semua sukses, tapi pernah pastinya mengalami kegagalan. Sesi kita memang berakhir sampai di sini, sesi kedua dan sesi terakhir. Tetapi prosesnya tidak sampai di sini saja. Proses kalian kan masih panjang. Nah, dari sinilah kalian mulai belajar mandiri tanpa bantuan pihak ketiga seperti saya sebagai konselor. Nah, jadi kalian bisa menerapkan dari pendekatan yang sebelumnya sudah kita sepakati di kehidupan kalian ke depannya ini. Untuk Askia kan menyebutkan bahwa Askia ini terlalu keras terhadap diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana untuk kedepannya nanti Askia mempertahankan pikiran positif Askia dan menjaga dari perubahan Askia yang sudah mulai mengarah ke hal yang positif ini? Saya rencana mau bikin diary, Bu, menuangkan pikiran saya lewat tulisan yang mana sebelumnya itu negatif menjadi rasional, dan menenggelamkan overthinking saya. Bagus tuh, Bu. Itu adalah langkah yang sangat bagus sih Askia. Nah, jadi dengan cara Askia tadi, Askia bisa berpikir lebih jauh ke depan, menerapkan itu ke kesehariannya Askia. Kalau Askia tadi merasa hal-hal negatif sudah membanjiri kepalanya, sudah membanjiri pikirannya, bisa Askia tuangkan ya tadi ya ke tulisan menjadi lebih positif nantinya. Untuk Aida, bagaimana dengan Aida? Apa langkah kecil yang bisa Aida lanjutkan secara mandiri? Kalau untuk penyelesaian skripsi saya, Bu, target saya sekarang bukan untuk cepat selesai, tapi konsisten aja. Untuk beberapa hari kemarin, Bu, saya coba menerapkan kalau dari siang saya mengerjakan 15 menit, kalau malam sebelum tidur itu saya targetkan dari setengah jam sampai 1 jam, Bu. Saya terapkan dari hal-hal kecil dulu, Bu. Baik, cara Aida sangat bagus. Mungkin Askia juga bisa nanti untuk saling memberi penguatan bersama ya. Untuk cara Aida tadi sangat bagus sekali, karena memang skripsi ini kan intinya bukan kesempurnaan yang dicari, tapi bagaimana nanti penyelesaiannya selesai dengan waktu yang sebaik-baiknya bisa disanggupi dengan diri sendiri, oleh diri sendiri. Nah, konsisten itu memang jauh lebih penting daripada kesempurnaan kalau pengerjaan skripsi itu, karena memang tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau misalnya kita terus berpegangan bahwa sesuatu itu harus sempurna, pasti skripsinya akan malah lebih stuck lagi nanti ke depannya. Jadi itu adalah keputusan yang benar. Sudah menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Tidak semua orang itu kan berani terbuka lagi dengan orang lain yang sama sekali tidak mereka kenal. Bahkan biasanya untuk terbuka ke keluarga saja susah. Dan kalian sudah menunjukkan langkah yang luar biasa, berani terbuka untuk menghadapi segala masalah yang kalian hadapi, menyelesaikan masalah kalian, tidak lari dari semua masalah itu. Kalian juga sudah belajar untuk lebih menyayangi dan menghargai diri kalian sendiri, tidak lagi untuk mendengarkan, dan mulai belajar untuk tidak terlalu mendengarkan stigma orang sekitar. Apalagi Askia dari tekanan keluarga, Askia sudah belajar untuk menyayangi diri sendiri dengan tidak membawa pemikiran orang lain ke pikiran Askia sendiri. Aida sudah mulai bisa menyayangi diri sendiri dengan menghargai semua proses yang sudah Aida jalani. Tidak semua itu harus mengikuti ritme orang lain. Nah, Aida sudah melakukan langkah yang besar. Dan juga apa yang kita dan kalian alami ini bukan suatu kelemahan. Itu adalah sifat dasar manusia. Semua manusia ini memiliki sifat lelah, sifat yang takut, lemah. Semua orang memiliki perasaan itu, apalagi lagu-laguan, semua orang memiliki sifat itu. Tapi itu adalah bagian dari hidup. Tidak semua orang yang sukses itu langsung sukses kan. Nah, itu juga masih ada perjuangannya terlebih dahulu. Yang membedakan dari kalian adalah kalian sudah mulai berani untuk menghadapi langsung, tidak lari atau tidak denial dengan apa yang kalian rasakan saat ini.
Terima kasih ya Bu, dengan adanya sesi ini bisa membuat pikiran saya lebih terbuka dan membuat diri saya ini menjadi lebih positif. Dan saya juga Bu mulai bisa berdiri sendiri dengan pelan-pelan tanpa saya merasa takut orang menjudge saya dari belakang Bu. Jadi kalian itu tidak harus lari ya. Kalian tidak harus lari. Ini bukan sebuah perlombaan, tapi kalian cukup berjalan dengan kehidupan kalian. Tidak harus berlomba-lomba untuk melampaui orang lain, tetapi kalian pelan-pelan menikmati jalan yang saat ini kalian lewati. Jadi cukup melangkah sepelan mungkin, nikmati semua prosesnya, dan nikmati semua proses itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kedepannya nanti. Baiklah, Aida Askia, karena ini adalah sesi terakhir kita seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan kalian kepada saya, dan kalian jangan menutup diri kembali, tetap harus berproses ke depannya. Apabila kalian membutuhkan ruang yang lebih aman atau bantuan lebih lanjut, silahkan hubungi orang yang menurut kalian bisa dipercaya. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kalian lebih berproses lebih baik dengan arah yang positif. Kami terima kasih kembali Bu, itulah memberikan ranah positif pada kami. Sudah menonton video kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.